Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Larasati Bidoni Tias MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pasar internasional. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Nur Afifah, 2. Fitriana Roydatul Jannah, 3. Renita Fahrudiana Putri, 4. Alvina Karismatul Laila, 5. Ahrina Vidya Tantri, 6. Kevin Adnan Rashid, 7. Lutfi Nurpinki Fitriani, dan 8. Afnan Ansori. Definisi pasar internasional. Pasar adalah tempat menjual atau membeli suatu barang. Sedangkan internasional adalah menyangkut berbagai negara atau bangsa di dunia. Jadi, pasar internasional adalah tempat terjadinya jual beli antara berbagai negara atau bangsa di dunia. Tujuan dari pasar internasional. Terdapat 5 tujuan dari pasar internasional, yaitu yang pertama, sebagai menambah mata uang negara. Mengapa bisa menaikkan mata uang negara? Karena antara negara yang satu dengan negara yang lainnya pastinya berbeda. Nah, dari suatu negara yang memiliki perbedaan tersebut bisa mengekspor barang ke negara lain yang di negara tersebut tidak ada, atau mengimporkan barang ke negaranya sendiri. Nah, dari tujuan ini untuk meningkatkan mata uang negara. Dengan meningkatkan mata uang negara akan terdapat imbasnya, yaitu yang pertama, imbasnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan pendapat produk nasional bruto dalam suatu negara. Yang kedua adalah mempengaruhi stabilitas harga produk. Apa sih yang dimaksud stabilitas harga produk? Stabilitas harga di sini adalah untuk menjaga harga pemerintah saat inflasi mulai naik. Apa sih yang disebut inflasi? Inflasi adalah peningkatan ketersediaan uang yang menyebabkan harga naik. Maka dari itu, pemerintah menstabilitaskan harga produk dengan cara mengekspor ke negaranya sendiri saat tingkat inflasi mulai naik. Yang ketiga adalah eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja sangat diperlukan karena adanya tenaga kerja merupakan pelaku yang melancarkan segala tindakan yang berkesinambungan. Tujuan adanya pasar internasional yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Dengan adanya perbedaan yang dimiliki oleh suatu negara yang satu dengan negara yang lain, maka negara tersebut mengekspor barang ke negara yang lain yang membutuhkan tetapi tidak diproduksi di dalam negara sendiri. Tujuan pasar internasional yang ketiga adalah untuk memperoleh manfaat internal dan eksternal. Apa sih yang dimaksud manfaat internal dan eksternal? Keuntungan internal adalah keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Misalnya, keuntungan banyak pesanan dari negara lain. Nah, dari ini bisa meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan tersebut, sehingga bisa meningkatkan fasilitas-fasilitas di perusahaannya. Yang selanjutnya adalah keuntungan eksternal. Dalam keuntungan eksternal ini adalah keuntungan spesialisasi. Apa sih yang dimaksud spesialisasi? Spesialisasi adalah keuntungan akibat fungsi dalam mempertinggi keefisienan penggunaan faktor-faktor produksi. Tujuan pasar internasional yang keempat yaitu memperluas pasar. Dalam proses produksi, terkadang perusahaan tidak menjalankan mesin-mesinnya sendiri atau alat produksinya dengan maksimal karena mereka menghindari terjadinya kelebihan produk. Mengapa hal ini dihindari? Karena jika produksi yang dihasilkan berlebihan, maka mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Nah, maka dari itu perdagangan internasional bertujuan untuk agar para perusahaan atau para pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal tanpa khawatir kelebihan suatu produk. Karena produk tersebut bisa dijual ke luar negeri. Hal ini juga menyebabkan terbukanya berbagai pasar yang dapat menampung barang produksi tersebut. Nah, tujuan pasar internasional yang terakhir, yang kelima adalah transfer teknologi modern, yang pastinya tidak asing lagi apa itu teknologi. Nah, dalam perdagangan
internasional, tentunya kita tidak hanya memperoleh materi saja, melainkan juga memperoleh teknologi modern. Dengan berkembangnya zaman, maka negara maju akan menciptakan inovasi baru dan menciptakan regenerasi teknologi yang lama dengan teknologi yang baru untuk menciptakan keefektifan dan keefisien dalam hal produksi. Ciri-ciri pasar internasional itu ada 6. Yang pertama, area perdagangannya meliputi dunia. Yang kedua, menggunakan mata uang negara asing. Mata uang yang digunakan biasanya dolar. Yang ketiga, kualitas barang yang diperdagangkan harus sudah berstandar internasional. Yang keempat, transaksi antara penjual dan pembeli bisa dilakukan tanpa melalui tatap muka. Yang kelima, adanya hukum internasional yang harus dipatuhi. Dan yang keenam, barang impor biasanya dikenakan pajak dan bea cukai. Selanjutnya yaitu beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pelaku bisnis di pasar internasional. Antara lain, yang pertama yaitu perbedaan budaya dan selera. Barang yang laris di suatu negara belum tentu laris dan banyak diminati masyarakat di negara yang lain. Yang kedua yaitu perbedaan daya beli masyarakat. Barang yang dijual biasanya cenderung memiliki harga lebih tinggi atau lebih rendah dari harga barang di suatu negara tersebut sehingga mempengaruhi banyaknya pembeli. Yang ketiga yaitu adanya peraturan nasional. Barang yang dijual di suatu negara belum tentu bisa dijual di negara yang lain karena adanya peraturan khusus di negara tersebut yang harus dipatuhi. Perbedaan pasar internasional dengan pasar domestik. Seperti pengertian di atas tadi, pasar internasional adalah tempat jual beli dari berbagai wilayah negara atau satu kawasan dunia, sedangkan pasar domestik hanya satu wilayah geografis saja atau satu negara. Keduanya sama-sama pasar dan tentu saja memiliki perbedaan. Perbedaannya diantaranya, yang pertama, area atau wilayah yang dijangkau. Untuk pasar internasional, wilayah dijangkau bisa meliputi satu kawasan dunia, sedangkan pasar domestik hanya satu wilayah geografis atau satu negara saja. Yang kedua, area wilayah yang dilayani. Sama halnya dengan wilayah dijangkau, untuk pasar internasional, wilayah yang dilayani cukup luas, berbanding terbalik dengan pasar domestik yang cenderung lebih sempit. Hal ini berkaitan dengan wilayah yang dijangkau. Yang ketiga, faktor risiko. Jika dilihat dari faktor risikonya, pasar internasional lebih berisiko dan lebih kompleks dibandingkan dengan pasar domestik. Pasar domestik memiliki risiko yang cenderung lebih sedikit dan tentu saja mudah dilakukan. Untuk contohnya seperti sumber daya keuangan. Jika kita lihat, sumber daya keuangan untuk pasar internasional jauh lebih besar dibandingkan dengan pasar domestik yang cenderung lebih sedikit. Yang keempat, campur tangan pemerintah. Ternyata peran pemerintah di dalam pasar sangatlah penting. Pada pasar internasional, terdapat hubungan fleksibilitas yang dibangun melalui penyesuaian atau adaptasi dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi manajemen strategik internasional, yaitu salah satunya campur tangan dari pemerintah. Jadi dapat disimpulkan, di dalam pasar internasional, peran pemerintah sangatlah penting. Dan untuk pasar domestik, peran pemerintah relatif berkurang. Yang terakhir, yakni yang kelima, karakteristik sifat pelanggan. Tentu saja, sifat-sifat pelanggan di antara kedua pasar tersebut pasti berbeda, baik itu pasar internasional maupun pasar domestik. Untuk pasar internasional, karakteristik sifat pelanggannya cenderung bervariasi, baik dalam selera, preferensi, atau dalam segmen lainnya. Sedangkan untuk pasar domestik, hampir semua pelanggannya itu memiliki karakteristik yang hampir sama antar satu dengan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah analisis pasar internasional. Analisis pasar internasional adalah suatu kegiatan yang sangat penting yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang ingin berkecimpung di dunia bisnis internasional.
Tujuan dari analisis pasar internasional adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan tersebut dan menetapkan cara merancang serta menentukan tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan dari konsumen gitu. Nah, analisis pasar ini itu terdiri dari 3 kegiatan, diantaranya adalah ada penyaringan pasar, ada riset pasar, dan ada pemindaian lingkungan gitu. Nah, dalam penyaringan pasar itu dilakukan dengan 2 jenis. Yang pertama adalah penyaringan negara, di mana penyaringan ini itu menggunakan negara sebagai unit analisis yang relevan. Sedangkan penyaringan yang kedua itu penyaringan segmen, yaitu penyaringan ini menggunakan segmen pasar sebagai dasar untuk seleksi pasar. Nah, untuk kegiatan analisis pasar yang berikutnya adalah riset pasar. Riset pasar ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan potensi kebutuhan pasar. Jadi, kegiatannya itu mengevaluasi kelayakan suatu produk atau layanan baru melalui riset yang dilakukan secara langsung dengan konsumen. Nah, metode ini itu memungkinkan suatu perusahaan untuk menemukan target pasar begitu. Nah, kegiatan yang analisis pasar yang selanjutnya adalah pemindaian lingkungan, di mana perusahaan itu memindai dunia untuk mengamati perubahan kekuatan lingkungan yang akan mempengaruhi eksistensi dari perusahaan tersebut. Strategi memasuki pasar luar negeri. Itu yang pertama, dibutuhkannya ekspor dan impor. Nah, apa sih ekspor itu? Ekspor adalah kegiatan yang menjual produk dibuat di negara sendiri untuk digunakan atau dijual kembali ke negara yang lain. Sedangkan impor adalah membeli suatu produk yang dibuat dari negara lain untuk digunakan atau dijual kembali ke negara sendiri. Kedua, sebelum membahas lisensi internasional, kita bahas terlebih dahulu apa sih lisensi itu. Nah, lisensi itu adalah kesepakatan adanya kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan hak penggunaan kepada suatu perusahaan di negara lain dengan mendapatkan pembayaran royalti. Nah, untuk lisensi internasional itu seperti pemberian beberapa hak kepada perusahaan meliputi nama, merek, program, dan hak cipta. Ketiga, melibatkan franchisor atau merek. Jadi dalam ini terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara, pemberi waralaba memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara pemegang waralaba untuk menggunakan nama merek, merek dagang dan logo untuk mendapatkan pembayaran royalti. Yang berikutnya adalah produk Indonesia yang disukai pasar internasional. Kita seringkali meremehkan produk buatan tanah air. Masih banyak di antara kita yang beranggapan bahwa kualitas produk sendiri lebih rendah dibandingkan kualitas produk luar negeri. Misalnya saja untuk barang-barang seperti tas, sepatu, bahkan makanan, kita masih gengsi jika belum membeli barang brand luar negeri. Padahal, produk asal Indonesia ternyata sudah banyak yang sukses karena kualitasnya yang bagus. Buktinya ada beberapa produk Indonesia yang sudah tembus pasar luar negeri. Masyarakat luar negeri pun malah sudah mengakui kualitas produk Indonesia, dan terbukti beberapa produk Indonesia telah laku keras di pasar internasional. Berikut ini merupakan deretan produk-produk Indonesia yang berhasil mendunia. Yang pertama adalah kain batik. Di antara sekian banyak kain tradisional di Indonesia, batik menjadi yang paling populer dan berhasil menembus pasar dunia.
Bernilai seni tinggi, kain batik telah disahkan oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan asli Indonesia sejak 2009 lalu. Yang kedua adalah Jeko Donat. Merek donat ini dibuka pertama kali di Supermall Karawaci, Tangerang pada 2005. Perusahaan dari Joni Andrian ini sukses menembus pasar Malaysia hingga Cina. Menu sederhana donat dan kopi dari Jeko telah berhasil memikat masyarakat. Bahkan berkat adanya Jeko, aneka gerai donat lainnya mulai bermunculan di Indonesia. Yang ketiga adalah Indomie. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sudah memproduksi aneka makanan dan minuman bergizi untuk masyarakat Indonesia. Dari sekian banyak produknya, yang paling dikenal adalah Indomie. Mie instan Indomie bahkan merambah pasar luar negeri dan banyak diminati di pasaran Amerika hingga Eropa. Mampu menembus pasar internasional karena Indomie memiliki harga ekonomis dan juga hadir sebagai cita rasa yang khas. Dan masih banyak lagi produk Indonesia yang disukai pasar internasional, seperti tolak angin, minuman berenergi extra joss, permen Kopiko, produk handuk higienis dari Terry Palmer, dan brand tas dari Bakteria. Bahasan selanjutnya membahas mengenai pasar internasional, di mana pemasaran merupakan faktor yang mendasar dalam suatu perusahaan sehingga tidak dipandang sebagai fungsi yang berdiri sendiri untuk menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Clotet dan Killer mendefinisikan secara sosial bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan serta menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Baik, di sini kita akan mengambil salah satu contoh produk pada pasar internasional, yaitu minuman ringan. Minuman ringan berkarbonasi yang dikenal di Indonesia dengan nama soft drink sejak abad yang lalu, yang telah menjadi minuman paling populer di Amerika Serikat. Faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih merek minuman ringan berkarbonasi jenis cola, selain jaminan kualitas serta citra merek yang sudah melekat pada Coca-Cola dan Pepsi. Untuk itu, dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan dan keinginan konsumen, maka diperlukan sebuah penelitian mengenai preferensi konsumen terhadap ketiga merek Coca-Cola, Pepsi, dan Bicola yang menitikberatkan pada analisis atribut-atribut yang menjadi pertimbangan konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. Demikianlah pembahasan materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.